Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Walaupun dengan kondisi kita yang terbatas karena terpisah jarak serta ruang dan waktu. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan membahas materi tentang bencana dan mitigasi bencana. Saya harap kalian menyimak video ini dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Oke. Berikut poin-poin tentang bencana dan mitigasi bencana yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini. Yang pertama, ada pengertian bencana, kemudian klasifikasi bencana, jenis-jenis bencana, dampak bencana, mitigasi bencana, dan BNPB. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bencana. Apa itu bencana? Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam, yang mana mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia itu sendiri. Nah, jadi bencana merupakan hal yang sangat menakutkan ya, terutama bagi umat manusia. Bahkan kebudayaan suatu bangsa pun dapat dipengaruhi oleh ketakutannya terhadap bencana ini. Sebut saja seperti negara Jepang, yang mana mereka menyesuaikan bentuk bangunannya agar tahan terhadap bencana gempa. Kemudian ada klasifikasi bencana. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Bencana alam geologis merupakan bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana alam meteorologis atau klimatologis. Merupakan bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Contohnya seperti kekeringan, banjir, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Jadi bencana ini yang berhubungan sama iklim ya. Yang ketiga atau yang terakhir ada bencana alam ekstraterestrial. Merupakan bencana alam yang terjadi karena benda dari luar angkasa. Bencana alam ini tergolong bencana alam yang paling jarang terjadi. Contohnya seperti badai matahari. Jadi itu bisa kalian bedakan ya. Bencana ini termasuk ke dalam klasifikasi bencana alam mana ya. Jadi jelas. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana sangat banyak sekali. Dan ada beberapa bencana yang pernah terjadi di negara kita ya, seperti gempa, kemudian banjir, gunung meletus, longsor, dan lain sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa jenis bencana. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam di mana timbulnya guncangan atau getaran pada permukaan bumi, yang mana disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Adapun jenis-jenis gempa bumi, yang pertama gempa bumi tektonik yang diakibatkan dari pergeseran lempeng tektonik. Kemudian ada gempa bumi tumbukan yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor. Kemudian gempa bumi reruntuhan dan gempa bumi vulkanik. Yang kedua banjir. Dan saya rasa kalian tidak asing lagi ya dengan bencana ini, banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan yang tergenang oleh air secara berlebihan. Bencana alam ini umumnya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan aliran air sungai meluap. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan banjir adalah
perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya seperti penebangan hutan. Kemudian apalagi? Ya, membuang sampah sembarangan seperti di sungai ya, yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Berikut ada gunung meletus, kemudian tanah longsor. Ini merupakan jenis-jenis bencana. Sekarang kita masuk dampak bencana. Bencana alam merupakan kejadian yang paling mengerikan ya, yang terjadi di muka bumi. Karena bencana alam umumnya menimbulkan dampak yang sangat besar. Nah, berikut ini beberapa dampak akibat terjadinya bencana alam. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Bencana alam juga dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, misalnya belerang akibat letusan gunung berapi yang mana dapat merusak tanah dan mencemari air. Kemudian, aliran air akibat banjir di daratan juga dapat mengikis lapisan topsoil atau lapisan tanah yang paling atas. Sehingga lahan pertanian maupun perkebunan akan terdegradasi dan tanahnya otomatis tidak subur lagi ya. Kemudian ada dampak terhadap infrastruktur. Bencana alam dalam skala besar dapat menyebabkan rusaknya prasarana dan sarana, sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan kerugian berupa kehilangan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Dampak terhadap kehidupan. Memang bencana alam ini tidak dapat diduga ya, kapan dan di mana terjadinya, sehingga tidak heran jika menyebabkan banyak korban jiwa. Nah, beberapa bencana alam yang sangat dahsyat bahkan dapat memakan jutaan korban jiwa. Misalnya seperti tragedi tsunami di Aceh ya. Itu sangat banyak sekali menelan korban jiwa, terutama manusia. Kemudian dampak terhadap perekonomian. Bencana alam menimbulkan banyak kerusakan yang dapat mempengaruhi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Akibatnya, pembangunan perekonomian akan terhambat. Selain itu, bencana alam juga akan menyebabkan kelangkaan sumber daya, sehingga akan timbul berbagai masalah dalam perekonomian suatu negara. Bencana alam juga dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi, yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi. Jadi jelas ya, dampak bencana itu sangat besar sekali terhadap kehidupan manusia. Oke, kita masuk mitigasi bencana alam. Bencana alam memang dapat menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat besar. Namun, hal tersebut dapat dikurangi melalui mitigasi. Nah, mitigasi bencana alam ini merupakan upaya mengurangi dan mencegah resiko kehilangan harta benda dan korban jiwa akibat dari bencana alam. Jadi, mitigasi sini mana fungsinya untuk meminimalisir korban jiwa ataupun kehilangan harta benda. Mitigasi bencana alam dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan struktural. Apa itu pendekatan struktural? Merupakan upaya mengurangi resiko bencana alam melalui pembangunan fisik dan rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Contohnya seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu di negara Jepang mereka membangun rumah atau gedung yang tahan terhadap bencana gempa. Itu merupakan pendekatan struktural. Kemudian pendekatan non-struktural merupakan
upaya mengurangi resiko bencana yang bersifat non-fisik, seperti kebijakan, pemberdayaan masyarakat, penguatan institusi, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan ini bersifat lebih berkelanjutan ya, daripada pendekatan struktural karena memberikan efek jangka panjang. Kemudian kita masuk BNPB. Apa itu BNPB? BNPB merupakan singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana merupakan sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang berfungsi dalam perumusan dan penetapan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak secara cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Nah, dibentuknya lembaga ini didasari oleh kondisi negara kita Indonesia yang sangat berpotensi mengalami bencana. Lembaga yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau BKNPB. Dan BNPB ini dibentuk pada tanggal 26 Januari 2008. Alhamdulillah, materi tentang bencana dan mitigasi bencana telah selesai dibahas. Semoga kalian paham dan mengerti. Silahkan cari literasi yang lain mengenai materi bencana dan mitigasi bencana. Saya harap kalian agar tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kalian bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah melalui ilmu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.